Kasus paling banyak Bapak temui apa nih, Pak? Kalau di wilayah saya itu kasus yang paling banyak itu perceraian goib namanya itu, Mbak. Cerai goib. Iya. Kok serem ini, Mbak? Ini mengandung unsur-unsur goib. Bisa dijelaskan itu seperti apa ya, Pak ya? Mungkin yang dinamakan goib itu karena dari pihak yang laki-laki atau suami tidak diketahui keberadaannya. Nah, sudah besoknya pagi-pagi ibu itu saya cek ke rumahnya, motor sudah ada di depan rumah nih. Saya ketok-ketok pintunya. Bu, motor udah balik belum? Udah Pak, ini Pak, katanya gitu. Yaudah ayo ke kelurahan, ke pos Bankum. Saya bawa motor tuh. Bawa motor, alhamdulillah saya telepon juga yang punya motor, bahwa motornya sudah ada di pos Bankum. Oke. Gitu. Selesai tuh Pak ya di situ. Selesai lah itu. Hanya dalam waktu 3 hari. Motor 1 tahun menghilang entah kemana dengan yang pinjam 3 hari alhamdulillah bisa selesai. Kami pastikan ini berjalan dan sampai saat ini sudah terbentuk 18.231 pos Bankum desa kelurahan di seluruh Indonesia. Tanpa dikenakan biaya ya Bu? Tanpa dikenakan biaya sama sekali. Ini gratis untuk mendapatkan 4 layanan tadi. Kita cross check langsung ini ke Bu Lurah, Bu. Dan ini apa betul gratis selama ini pos Bankum? Halo, berjumpa lagi di podcast WhatsApp Waktunya Hukum Menyapa. Dan teman-teman pernah gak sih ngerasa kalau di Indonesia ini hukum itu mahal, ribet, dan seakan-akan hanya untuk kalangan tertentu saja yang berduit gitu. Padahal negara kita sudah menyediakan layanan hukum lewat pos Bankum. Nah, kira-kira pos Bankum ini sudah berjalan sesuai bagaimana mestinya tidak? Atau hanya formalitas saja? Nah, kita akan bahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada yang pertama yaitu Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Ibu Minusihen SMH. Yang kedua ada Lurah Rawa Badak Utara Ibu Nani SKMMA. Dan juga ada Bapak Romli, paralegal di Rawa Badak Utara. Saya mau ke Bu Min terlebih dahulu. Bu, ini tuh seberapa efektif sih pos Bankum ini dan apa sebenarnya? Boleh dijelaskan tidak kepada yang menonton? Terima kasih Mbak Apri. Pos Bankum ini kan lahir dari adanya kebutuhan masyarakat akan akses keadilan yang lebih mudah, lebih dekat dengan masyarakat. Jadi sebenarnya pemerintah dalam hal ini negara sudah menyediakan ruang untuk pemberian bantuan hukum kepada orang miskin. Nah, di luar dari itu bagaimana? Seperti itu. Makanya hadir layanan pos bantuan hukum desa dan kelurahan yang ini akan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya di perkotaan tapi sampai ke desa dan kelurahan. Dan pos Bankum ini hadir dengan 4 layanan, layanan informasi dan bantuan hukum, kemudian layanan advokasi, layanan mediasi, dan layanan rujukan advokat jika memang dibutuhkan. Jadi kalau dikatakan seberapa penting pos Bankum ini hadir untuk menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat. Pertanyaan lanjutannya Ibu, ini sudah berjalan dengan berkualitas atau hanya formalitas? Kalau dikatakan berjalan dengan berkualitas tentu karena kita menyiapkan ini dengan matang. Dalam pelaksanaan pos Bankum ini ada paralegal di dalamnya. Paralegal ini disupervisi oleh organisasi pemberi bantuan hukum yang terakreditasi. Kemudian paralegal ini sudah melaksanakan pelatihan terlebih dahulu. Pelatihan paralegal, kemudian ada lurah dan kepala desa di dalamnya yang juga sudah mengikuti pelatihan juru damai. Dan di dalam pelaksanaan pos Bankum itu ada tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian ada Babinsa, Babin Kamtipmas. Nah, kemudian ada mahasiswa magang juga di situ. Ini semua pendukung dari pelaksanaan pos Bankum. Jadi kalau dikatakan ini berjalan, kami pastikan ini berjalan dan sampai saat ini sudah terbentuk 18.231 pos Bankum desa kelurahan di seluruh Indonesia. Tanpa dikenakan biaya ya Bu? Tanpa dikenakan biaya sama sekali. Ini gratis untuk mendapatkan 4 layanan tadi. Kita cross check langsung ini ke Bu Lurah, Bu. Dan ini apa betul gratis selama ini pos Bankum? Kalau di Kelurahan Rawa Badak Utara sampai dengan saat ini memang gratis. Sampai dengan saat ini gratis tis. Oke, tadi sudah disebut atau disinggung oleh Bu Min kalau paralegal ini disertifikasi ya Bu ya, atau diberikan pelatihan. Pak Romli, boleh dong diperlihatkan ini sertifikat paralegalnya. Nah, sambil diceritakan bagaimana proses mendapatkannya.
Ya. Jadi saya mendapatkan sertifikat paralegal ini, saya sudah dididik oleh BPHN ya. Dan saya juga sangat berterima kasih nih kepada BPHN sudah mendidik saya sehingga saya itu bisa jadi paralegal dan juga bisa melayani masyarakat khususnya di Kelurahan Rabada Utara bidang hukum ya, atau juga konsultasi juga gitu kan. Jadi Bapak mediator ya begitu ya? Saya sebagai mediator atau menjembatani gitu kan. Kayak itu istilahnya sampai ke LBH juga gitu kan. Jadi sebagai penjembatan gitu. Baik. Saya penasaran ini Bu Min, di data BPHN kasus yang paling banyak yang terdaftar apa tuh Bu? Kalau untuk kasus bervariasi, tapi yang paling banyak itu terkait dengan sengketa tanah, kekerasan dalam rumah tangga, kemudian perselisihan yang menyangkut ketertiban dan keamanan di desa seperti itu. Dan kalau kita lihat dengan adanya Posbankum, sebenarnya kita berharap kasus-kasus semacam ini tidak sampai ke pengadilan. Jadi bagaimana sebenarnya melalui Posbankum ini kita ingin mengajak masyarakat itu bisa menyelesaikan permasalahan di antara mereka itu secara damai, secara bijak dan secara mandiri. Tidak semua harus berujung ke ranah hukum seperti itu. Jadi kita selain melakukan edukasi, kita ingin masyarakat itu lebih cerdas lagi menyikapi suatu permasalahan. Karena sudah ada bantuan nih dari negara begitu ya Bu Min ya. Pak Romli, saya juga ingin tahu kalau di Pak Romli yang berada di garda terdepan ya Pak ya. Kasus paling banyak Bapak temui apa nih Pak? Kalau di wilayah saya itu kasus yang paling banyak itu perceraian goib namanya itu, Mbak. Cerai goib? Iya. Kok serem ini Mbak? Ini mengandung unsur-unsur goib. Bisa dijelaskan itu seperti apa ya Pak ya? Mungkin yang dinamakan goib itu karena dari pihak yang laki-laki atau suami tidak diketahui keberadaannya gitu. Jadi karena tidak diketahui keberadaan sekian tahun sampai ada juga 8 tahun. Suaminya entah kemana, jadi si perempuan ini, si istri ini ya mengajukan cerai goib gitu. Oh, baik. Gitu. Bu Lurah ya, karena betul tahu ya keberadaannya itu kan. Ada nih kasus cerai goib ini memang ada. Ada memang layanan masyarakat yang memang selama ini sampai dengan 2014 mereka belum tertangani dan 2025 nih mereka baru tertangani layanan. Kenapa sih Bu kira-kira ada fenomena cerai goib ini? Kalau di Rawa Badak Utara mungkin kan kita berada di daerah pesisir. Dan kemungkinan adanya yang namanya daerah-daerah untuk kita namanya pelaut, kemudian pencari nelayan gitu ya Bu ya. Nah itu yang memang mempengaruhi kita. Pak Romli bisa diceritakan nih gimana pengalamannya untuk menyelesaikan kasus cerai goib ini di masyarakat? Ya, kalau untuk menyelesaikannya kan pengadilan agama. Jadi kami juga hanya memberikan jalan istilahnya informasi gimana caranya melaksanakan atau melakukan administrasi cerai goib itu gitu. Jadi di awal saya minta surat pengantar dari RT RW, saya arahin, terus minta surat pernyataan dari pihak keluarga yang suaminya gitu kan. Supaya suatu saat nanti udah bertahun-tahun tidak pulang, setelah mengurus surat perceraian dari pengadilan sudah keluar, tiba-tiba suaminya datang muncul nih, dia menuntut gitu kan. Akhirnya dengan ada surat pernyataan dari pihak keluarga, itu kan nanti akan berpikir untuk menuntut kan gitu. Dan lagi juga udah bertahun-tahun kan. Jadi istilahnya yaitu yang bisa saya sampaikan untuk para masyarakat yang datang ke Posbankum minta arahan gitu. Baik, Bu Lurah ini kan sebagai sosok peacemaker juga ya Bu ya di Posbankum ini. Bu Lurah melihatnya ada tantangan tersendiri apa atau kendala tersendiri apa untuk menangani masalah cerai goib di wilayah Ibu? Yang pertama, kita juga sebagai perempuan merasa prihatin dengan adanya seperti ini kasus. Dan memang ini perlu kita tangani segera karena memang kasusnya ini bukan pada saat 2025 saja, tetapi kasusnya memang sudah lama yang mereka memang butuh yang namanya layanan informasi sampai dengan ke pengadilan. Kami juga mendampingi, ada beberapa kasus yang kami lakukan ini juga didampingi untuk sampai ke pengadilan. Alhamdulillah ada beberapa kasus yang sudah terselesaikan. Bu Min melihat kasus cerai goib ini, Bu Min merasa ini cukup tidak sih diatasi oleh pusat bantuan hukum ini saja atau perlu ada tindak lanjutan? Iya,
kehadiran Posbankum ini kan banyak, dengan layanannya itu kan orang boleh konsultasi terlebih dahulu, mendapatkan informasi kalau kondisinya seperti ini apa yang harus saya lakukan. Tadi seperti yang disampaikan Pak Roni, menyampaikan langkah-langkah atau melakukan pendampingan kepada pemohon seperti itu. Jadi kalau dikatakan apa yang keberadaan Posbankum ini untuk apa, ya di situ dia sekalian memberikan edukasi, memberikan literasi kepada masyarakat, haknya itu apa, kemudian kalau itu hak, bagaimana cara mendapatkan haknya itu, seperti itu. Jadi keberadaan Posbankum ini tentu sangat membantu masyarakat yang sebelumnya tidak paham hukum, tidak tahu hukum, jadi dia lebih menyadari hak dan kewajibannya, apa yang boleh, apa yang dilarang, seperti itu. Kalaupun nanti berujung tidak selesai ketika dilakukan konsiliasi, bagaimana konsiliasi tidak bertemu gitu ya. Kemudian mungkin dimediasi dengan pihak keluarga, boleh tidak. Kalaupun tidak, akhirnya ya sudah saya mengajukan gugatan ke pengadilan minta cerai. Nah itu dilakukan pendampingan, boleh melalui paralegal terlebih dahulu. Kemudian nanti dibantu untuk misalnya membuat surat ke pengadilan, pengajuan seperti itu. Jadi Posbankum ini hadir untuk membantu bagaimana masyarakat supaya lebih tercerahkan ya Bu ya, mengenai edukasi hukum itu sendiri. Salah satunya itu untuk melakukan literasi hukum juga di dalamnya. Dan didampingi oleh Bu Lurah serta ada paralegal dan tersebut. Oke, kita lihat polling yang sudah disiapkan oleh tim ya. Ini kalau punya masalah hukum, apa yang akan kamu lakukan? Pilihannya yang pertama telepon pengacara, yang kedua pergi ke Posbankum, yang ketiga lapor polisi, dan yang keempat curhat di medsos. Ini yang sering sekali ya terjadi di kalangan Gen Z saat ini. Ternyata pollingnya adalah yang paling banyak pergi ke Posbankum. Wah, ini ternyata masyarakat atau polling yang dilakukan Kementerian Hukum ini sudah banyak yang aware nih tentang Posbankum. Ada komentar tidak? Mungkin dari Ibu Minter lebih dahulu. Ya, kalau dilihat dari polling cepat yang dilakukan, surprise juga bagi kami bahwa masyarakat sudah mengerti atau memahami ada bantuan hukum loh yang bisa kita gunakan ketika terjadi persoalan hukum. Pak, tapi kan namanya pos bantuan hukum nih, namanya orang kan harus ngantri karena banyak kan tadi Pak ya. Kira-kira ada nggak yang nakal? Saya duluin, saya bayar gitu. Oh enggak ada. Masih belum. Selama ini masih belum Siapa ada. Siapa tahu ada yang nakal ya Pak ya, seperti itu. Siapa tahu. Oh, tinggal ada aman. Enggak ada aman. Alhamdulillah aman sih. Oke. Ibu Nadi ketawa mulu. Boleh responnya Bu tentang polling tadi. Iya, dengan adanya Posbankum artinya melalui informasi kita juga sering melakukan sosialisasi. Dan alhamdulillah terkait dengan ini masyarakat juga sudah terbuka wawasannya bahwa ada Posbankum di Kelurahan Rawabada Utara yang mereka sangat juga antusias, dan tadi sudah dikatakan Pak Romli bahwa lebih terbuka karena mengalir dari masyarakat. Dan mereka lebih dekat gitu kayaknya dengan kita juga turun ke lapangan, kemudian bisa mendekat ke masyarakat. Oke, Bu Min, ini tuh ranah pidana atau perdata sih yang di-handle oleh pos bantuan hukum ini? Sebenarnya bisa dua-duanya. Kenapa bisa dua-duanya? Karena nanti ada di ujung itu kan ada layanan rujukan advokat seperti itu. Jadi awalnya fokusnya tentu karena ini lebih kepada untuk menyelesaikan konflik perkara, di samping konsultasi dan informasi, ada layanan penyelesaian perselisihan melalui mediasi maupun konsiliasi. Nah, kalau sudah diupayakan tidak selesai suatu permasalahan, itu bisa kalau di mediasi gagal, kemudian itu bisa kita rujuk ke advokat misalnya. Tapi advokat yang pro bono. Jadi yang memang masih gratis juga judulnya. Tapi kalau dia miskin, kita bisa pakai mekanisme ya, bisa bantuan hukum dengan program pemerintah dari Undang-Undang Bantuan Hukum, ataupun melalui Posbankum kita rujuk saja menggunakan pemberi bantuan hukum yang terakreditasi tadi. Kemudian kalau dia bukan masyarakat miskin, bedanya dengan Undang-Undang Bankum itu kan dia harus miskin, kelompok orang miskin. Kalau yang Posbankum ini untuk semua lapisan, mau miskin, mau kaya, mau sedang. Nah, kalau dia memilih, saya maunya advokat deh, tidak, karena dia tidak tergolong miskin, kita cari advokat yang pro bono. Jadi dia itu bisa perdata maupun pidana.
Kemudian kalau dia kaya bagaimana? Oh, dia bisa memilih. Oh, saya pilih law firm saja. Oke. Nah, ini pilihan-pilihan yang diberikan kepada masyarakat. Tapi negara di sini hadir untuk memberikan akses keadilan yang lebih mudah tadi, yang gratis tentunya ya. Gratis bukan berarti ya nggak berkualitas, karena kita didik paralegal disupervisi lagi oleh pemberi bantuan hukum atau OBH terakreditasi. Kemudian lurahnya juga mendapatkan pelatihan. Kemudian ada penyuluh hukum dari Kementerian Hukum yang akan mendampingi juga melakukan supervisi. Kemudian ada juga mahasiswa magang seperti itu. Jadi sebenarnya ini cukup paket lengkap ketika masyarakat tahu ada Posbankum yang bisa membantu akses keadilan jika masyarakat membutuhkan layanan-layanan bantuan hukum. Jadi tempat bimbingan hukum nih untuk masyarakat di dalamnya semua kalangan ya Bu ya. Tak memandang siapapun itu. Siapapun itu boleh akses ke situ. Tinggal pilihannya mau kemana. Kalau misalnya bukan dari background hukum, pingin tahu tentang hukum, ada yang literasi hukum. Ada literasi hukum dan kita sediakan juga literasi seperti buku-buku hukum yang bisa di-download secara gratis. Boleh minjem kapan saja, di mana saja, boleh baca gratis, nggak pakai duit sama sekali. Kalau beli buku itu kan berbayar gitu ya. Oh, ini nggak, mahasiswa hukum, masyarakat boleh pinjem. Siapapun boleh. Dan itu sudah kita share, nanti bisa tinggal download aplikasi Play Store, itu ada namanya IPUS BPHN. Nah, ini bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hebatnya Posbankum ini teman-teman, tidak hanya tadi ya membimbing, memberikan literasi, tapi juga menyelesaikan masalah tadi tentang kasus-kasus yang sudah diceritakan. Salah satunya motor yang setahun dikembalikan ya Bu, itu gimana ceritanya Bu, boleh diceritakan? Ya, jadi awalnya memang ini ceritanya peminjaman motor, kemudian dipinjamkan lagi dilelang lah gitu ya. Nah, ini kasusnya ini memang dari masyarakat sendiri yang sudah lama memang tidak kembali, dan setelah dimediasikan oleh paralegal itu alhamdulillah motor itu kembali, dan masyarakat merasa bahwa oh ya ternyata Posbankum ini bermanfaat buat masyarakat. Nah, untuk lengkapnya Pak Romli nih yang menangani bukti nyata ya, bukti nyata kalau kinerja Posbankum ini bisa membantu loh masyarakat. Itu waktu proses itu nggak diteleponin terus Pak sama warga, ini gimana kelanjutannya gitu? Enggak, karena memang prosesnya super cepat ya. Kami berapa dari lama tuh Pak? Paralegal itu gercep lah. Itu 3 hari. 3 hari. Iya. Bisa diceritakan gimana tuh? Kok bisa secepat itu? Jadi ada ibu-ibu tuh ya kenal saya juga. Dia tuh lapor ke saya, Pak minta tolong Pak, katanya. Kenapa Bu? Itu motor saya dipinjam orang temannya juga, tapi udah 1 tahun ini tidak dibalikin. Semenjak dia pinjam motor itu, dia itu terus menghilang, nggak ada jejak kemana. Saya cek ke rumahnya, motor sudah ada di depan rumah nih. Saya ketok-ketok pintunya. Bu, motor udah balik belum? Udah Pak, ini Pak, katanya gitu. Yaudah ayo ke kelurahan, ke Posbankum. Saya bawa motor tuh. Bawa motor, alhamdulillah saya telepon juga yang punya motor, bahwa motor sudah ada di Posbankum. Itu dari kelurahan lain itu yang punya motor. Datang, solusinya seperti apa? Karena yang punya motor juga mau istilahnya damai lah, istilahnya secara kekeluargaan. Ya udah, bikin surat pernyataan. Gitu. Selesai tuh Pak ya di situ. Selesai lah itu, hanya dalam waktu 3 hari. Motor 1 tahun menghilang entah kemana, dengan yang pinjam 3 hari alhamdulillah bisa selesai. Dilawan sama orang yang nagih-nagih aja kayaknya lebih jago Bapak gitu kayaknya. Dapat apa tuh Bapak? Terima kasih ya. Ya, alhamdulillah sih Bu, saya dapat rezeki dikasih 100.000 buat beli kopi ya. Tapi sebenarnya bukan untuk berbayar atau imbal jasa. Itu, jadi istilahnya ya ngopi bareng lah gitu. Dapat pahala juga. Itu juga nggak minta loh Bu, ya. Cuman dikasih diamplokin, saya buka 100.000. Bilangnya terima kasih gitu. Gitu. Oke. Baik, kalau misalnya tadi disebutkan itu kayaknya complicated banget ya Bu ya, kasus kriminal. Kenapa sih nggak langsung aja lapor polisi aja? Kan bisa ya segampang itu. Kenapa harus Bapak mau menjelajahi, apalagi itu udah dilelang dan juga digadein berkali-kali gitu, kan ribet ya Pak?
Sampai ke. Kenapa nggak langsung bilang polisi aja gitu? Ya karena mungkin mereka lebih percaya kali ya Bu ya. Karena mereka lebih percaya orang yang dikenal. Jadi ada perasaan seperti itu. Iya, gitu. Oke. Menarik sekali pengalamannya. Kita masuk ke Q&A ya Bapak dan Ibu ya. Kita bacakan ini pertanyaan dari netizen. Ada dari Nadia Arista. Kalau saya dikerjain pinjol ilegal, bisa nggak nih ke pos Bankum? Nah, kira-kira bisa nggak? Boleh Bapak, boleh Ibu. Di wilayah kami tidak banyak juga sih yang melapor yang untuk sementara ini ya, udah minta bantuan ke pos Bankum itu. Tapi ada. Bahkan pernah juga sampai itu terjadi adu fisik itu. Iya. Sehingga bisa kami amankan. Antara siapa tuh Pak yang nagih? Antara yang nagih dengan yang. Nah, kalau kayak gitu penyelesaian gimana? Ya tetap kami itu amplokin, duduk bareng, bikin kesepakatan cara berbayarnya seperti apa gitu kan. Oke. Ya, Jadi karena masalah utang ya tetap harus bayar kan gitu ya. Kita ke pertanyaan kedua, untuk kasus KDRT, pos Bankum ini bantu lapor polisi atau cuman bikin surat aja? Gimana tuh Pak Romli? Bu Lurah? Untuk KDRT mungkin kan kalau kita juga penanganannya juga ada ya Bu ya. Artinya di sini kita juga melakukan, salah satunya ada kasus Bu, dan ini memang terjadi di Rawabadak Utara yang memang sudah lama dan memang belum terlaporkan. Tapi dengan adanya pos Bankum mereka melaporkan. Jadi sudah ada kurang lebih 4 tahun KDRT dan suaminya kawin lagi Bu, suami kawin lagi dan dia ditinggalkan sendiri dalam keadaan betul-betul tidak berdaya. Artinya KDRT ini memang sudah terlalu parah sampai kaki dan tangannya itu patah. Dan kita ambil kasusnya ini bawa ke rumah sakit dan kita rawat ke rumah sakit. Boleh tanggapannya silakan Ibu. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bu Nani dan seluruh kepala desa lurah se-Indonesia yang sudah membentuk pos bantuan hukum desa kelurahan. Dan ini program unggulan di tahun 2025. Dan untuk mendorong cita Presiden juga, Pak Menteri sangat concern soal ini. Seluruh desa kelurahan harus membentuk pos bantuan hukum. Dan ini diinstruksikan melalui Kepala Kantor Wilayah seluruh Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Tugas kami adalah melakukan pembinaan dan terus melakukan pendampingan dan terus meningkatkan kapasitas dari baik aktor-aktor yang ada di dalamnya, baik paralegal maupun lurah. Sesuai yang dikatakan Bu Min juga, Bu Lurah juga punya sertifikat ya, sertifikasi dari Kementerian Hukum. Boleh dijelaskan Ibu? Ya, ini alhamdulillah salah satunya saya sudah mendapatkan sertifikat untuk pacemaker non litigasi di tahun 2025 dan juga kami sudah melakukan layanan-layanan yang ada di pos Bankum. Oke. Menjadi pacemaker gitu ya, yang di non litigation pacemaker dan mereka dapat identitas non akademik. Jadi boleh disematkan di belakang nama Bu Nani menyusul nih kayaknya. SHNLP non litigation peacemaker. Di lurah juga ada Certified Paralegal of Legal Aid. Jadi ada identitas ya Bu ya, ada identitas non akademik memang. Tapi itu sebagai pertanggungjawaban kepada mereka ketika sudah mengikuti pelatihan sebagai paralegal juru damai, seyogianya ya bisa memberikan kehadiran mereka ya bisa memberikan solusi. Bisa memberikan solusi. Nah, ngomong-ngomong soal solusi nih, kalau misalnya ada keluhan masyarakat misalnya terkait limbah atau tempat pembuangan sampah gitu Bu, ini pos bantuan hukum bisa hadir juga nggak kira-kira? Kebetulan di Rawabadak Utara kami punya yang namanya tempat sampah yang memang sudah banyak sekali keluhan-keluhan dari masyarakat. Dan ini juga sempat juga ada demo Bu, demo masyarakat yang memang dampaknya ini pengaruh terhadap kesehatan lingkungan, kemudian penyakit yang diderita oleh masyarakat. Dan ini juga artinya mereka juga ingin bahwa kehadiran dari kami itu juga sempat kami mediasikan. Dan lintas sektor terkait juga kami juga sudah adakan mediasi. Alhamdulillah diantaranya dari Sudin Kebersihan, kemudian dari tingkat kota juga mengapresiasi. Bahkan kami sudah pernah menjerokan sampah tersebut. Dan ini dirasakan oleh masyarakat bahwa
aroma dari sampah sendiri ya Bu ya, tahu bahwa bagaimana rasanya ketika kita menghirup, kemudian bau badan kita juga. Sehari saya di situ aja sudah bisa ispa juga kan. Iya betul, sehari aja udah kayaknya udah gimana gitu, apalagi mereka yang setiap hari gitu, kasihan. Nah, kira-kira sebenarnya apa sih dampak nasional yang terjadi kalau Posbankum ini tidak didirikan atau tidak dibentuk gitu? Kerugiannya apa? Jumlah masyarakat Indonesia 286 juta lebih dengan luas kepulauan, kemudian keberadaan pemberi bantuan hukum yang terakreditasi itu belum ada di seluruh kabupaten kota. Jadi untuk menjembatani kondisi ini ya dibentuk Posbankum. Nah, kalau ini tidak dilakukan, jadi masyarakat desa atau kelurahan yang mengalami permasalahan hukum dia nggak tahu mau mengadu kemana. Dan kita yakin kehadiran Posbankum ini untuk menuju akses keadilan yang lebih merata sebenarnya, yang lebih dekat dengan masyarakat dan bisa menjadi solusi cepat ketika menemukan permasalahan hukum, tidak harus sampai ke ranah hukum seperti itu. Karena hukum ini atau hak pendampingan hukum itu hak setiap warga negara di Indonesia dan dijamin oleh konstitusi. Dan dijamin oleh konstitusi sendiri. Dalam kesempatan ini saya mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan layanan pos bantuan hukum bukan hanya ketika mengalami permasalahan hukum, tapi juga untuk mendapatkan informasi maupun konsultasi hukum maupun literasi hukum. Posbankum hadir untuk layanan yang lebih dekat dan lebih mudah bagi seluruh masyarakat. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih. Baik. Kita sudah belajar hari ini teman-teman semua mengenai hukum. Ternyata hukum itu tidak hanya untuk orang yang berduit saja ya. Tetapi di Indonesia ternyata secara aturan adalah hak setiap warga di Indonesia. Jadi bantuan hukum ini hadir untuk kita semua yang ada di Indonesia untuk membantu dari masalah hukum ringan sampai yang bikin bingung nih. Jadi kita akan didampingi langsung begitu. Untuk itu jangan ragu, jangan takut, langsung aja datang karena gratis dan untuk semua, terbuka untuk semua orang. Kalau ada hukum yang benar, ngapain kita nyasar ke yang salah ya? Oke, saya Aprilia Putri pamit, sampai jumpa.